KPR itu punya kepanjangan yang judulnya Kita Perlu Rencana. Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki, dari KPR Academy. Dalam episode kali ini, saya akan membahas kenapa persyaratan KPR untuk karyawan itu minimal kerjanya tuh udah 2 tahun, atau yang minimal ada yang ngeput bank 1 tahun gitu. Satu hal yang perlu teman-teman ingat di sini adalah bahwa KPR itu adalah komitmen jangka panjang. Jadi artinya diperlukan satu kedewasaan dan kestabilan finansial di saat kita memutuskan untuk mengambil KPR tersebut. Karena tanpa kedewasaan perilaku dan kestabilan keuangan, tentunya nanti KPR itu malah cuma akan jadi suatu masalah gitu loh. Kita kan nggak berharap ke arah demikian. Tapi kenapa kok minimal 1 tahun deh gitu? Ada bank yang minimal 1 tahun, tapi kebanyakan bank memang di 2 tahun. Mungkin yang perlu teman-teman ketahui adalah dari sisi bekerja nih, itu kan ada fase-fasenya. Pada saat kita mulai diterima bekerja, kita bekerja dengan penuh semangat, penuh fokus, dan apapun yang diminta kita pasti akan nurut. Kenapa? Karena itu ada masa probation, yaitu 3 bulan, masa percobaan. Lalu kita bikin masalah dalam 3 bulan tersebut, ada kemungkinan besar kita kelar, gitu. Maksudnya nggak lanjut di perusahaan tersebut. Nah, itu kan yang kita nggak pengen ya, apalagi kan nyari pekerjaan susah gitu. Cuma biasanya nih, setelah 3 bulan tersebut diangkat nih jadi karyawan, ada kalanya nih mulai ngerasa, kok pekerjaan saya gini doang ya? Kayaknya bosen deh ngerjain kayak gini gitu. Ada kemungkinan terjatuh pada perangkap, kayaknya kerjaan yang itu lebih enak lagi deh. Kayaknya kerjaan ini apa deh? Kok kerjaan saya gini doang sih? Gitu. Nah, apalagi dengan maraknya sosial media saat ini, jadi ada kecenderungan kita melakukan pembandingan gitu. Wah, yang ini kerjaan gue, kok gue kayak gini ya gitu, disuruh lembur terus gitu. Padahal sebenarnya di 3 bulan pertama di probation kita nggak keberatan tuh, kita kerja pulang malam gitu jam 8, jam 9 gitu. Tapi begitu udah masuk bulan keempat, bulan kelima, kita yang mulai mikir-mikir. Ini adalah setelah fase probation tadi, itu sebenarnya ada satu namanya fase yang kitanya terjadi ketidakstabilannya itu di psikologisnya kita gitu justru. Karena kita baru mulai menyadari lebih dalam, apa sih yang kita kerjakan ini gitu. Kita mulai menyelami lebih dalam, dan ada kemungkinan kita mulai mengalami yang namanya kebosanan. Nah, dari pihak bank tentu ya nggak mau dong pakai alasan bilang, wah maaf ya, sekarang saya udah nunggak nih, nggak bisa bayar angsuran lagi karena saya udah nggak kerja. Kenapa nggak kerja gitu? Saya bosen sama kerjaannya. Waduh, ketemu sama yang kayak begitu, debt collector cuma bisa, ini mesti gua apain ya? Mesti pites kayaknya nih. Kan kamu ada minjem uang sama bank, jadi terlepas dari bosen, dari apa segala macam, ya kamu harus mengusahakan supaya kamu bisa membayar kewajiban kamu setiap bulannya dengan lancar. Nah, entah bagaimanapun caranya ya, kalau kamu bilang sama kerjaan kamu, saya nyerah, terus sama bank, sama si KPR-nya, saya nyerah, balikin aja nih rumahnya ke bank. Udah. Contoh kalau misalnya ada yang bilang nih, saya baru jalanin 5 bulan, terus waduh saya udah pikir-pikir lagi nggak sanggup gitu. Loh kok sekarang baru mikirnya gitu, kenapa nggak kemarin-kemarin sebelum ngambil KPR itu lo mikirin? Kemarin udah mikirin sih, tapi nggak tahu sih ternyata rasanya kayak begini gitu. Well, berarti kemarin itu kurang dipikir, kurang dalam mikirnya, kurang panjang mikirnya. Jadi teman-teman mesti tahu ya, satu hal yang penting soal KPR adalah KPR itu punya kepanjangan lain selain dari kredit pemilikan rumah. KPR itu punya kepanjangan yang judulnya Kita Perlu Rencana. Jadi kalau ngambil KPR, itu udah kudu, harus, mesti, wajib hukumnya kita punya rencana. Mau bayar KPR ini, lunasin KPR ini, bagaimana caranya? Jadi nggak ada lagi tuh cerita-cerita tadi, kerjaan saya nggak enak, tapi saya mesti bayar KPR. Udahlah KPR biarin aja nunggak, baik. Nggak bisa kayak gitu ya teman-teman, nggak bisa. Kalau teman-teman melakukan seperti itu, teman-teman akan menciderai banyak sekali hal dalam hidup teman-teman. Gitu. Terutama dari sisi catatan keuangan, itu di slick checking atau BI checking. Oke?
Semoga ini bisa membawa suatu insight dan wawasan baru buat teman-teman, dan semoga ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!